Dari kemarin sorotannya kan kepada tactical STY. Kan nggak jalan itu. Stamina yang digembar-gemborkan hebat tuh nggak jalan kemarin. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Siapa no skill? Sintayong. Makanya saya suka selalu protes, ganti itu Sintayong. Kita banyak uang. Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Ketika ST sebelum datang ke Indonesia, ada di dalam satu forum diskusi di WhatsApp grup, itu saya pernah sampaikan, jangankan ST yang datang. Saya masih ingat bahasa itu. Mourinho saja yang datang dengan kondisi seperti sekarang tidak akan bisa mengupgrade level kita ada di satu pencapaian yang tiba-tiba bisa kita rasakan atau membuat masyarakat atau bangsa Indonesia bangga dengan tim nasional. Karena kenapa? Karena jujur saya sudah merasakan sebagai pelatih nasional, saya sudah pernah juga mengetahui bagaimana proses perjalanan seseorang menjadi pemain nasional dan seperti apa kemampuannya. Sintayong belakangan ini, coba komentarnya apa, Bro? Sintayong itu harus dipecat. Sintayong itu harus dipecat. Sintayong itu harus dipecat. Kita sama-sama tahu STY masuk ke Indonesia diawali dengan mencoba untuk membangun tim nasional dengan pemain-pemain yang ada. Ya, dalam 2 tahun pertama. Dan dia mengevaluasi pencapaian yang mereka STY buat ketika itu. Betul. Dengan jujur kita semua pasti mengatakan tidak puas tahun 2 tahun. Nah dari situ kemudian dia memutar otak apa yang akan dilakukan untuk tim nasional ini bisa bersaing. Ya. Salah satu cara yang paling tepat apa sih? Ya kalau di klub profesional ya beli pemain bagus ya. Caranya kita punya duit, kita beli pemain bagus. Nah kalau di tim nasional kan nggak mungkin beli pemain. Oke, mendatangkan pemain yang bagus. Terus siapa pemain yang bagus? Oke, akhirnya proses naturalisasi dilakukan. Dan itu terjadi. Akhirnya beberapa pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bagus hadir bersama tim nasional kita. Lalu yang terjadi apa? Perubahan yang signifikan. Ya, sejauh ini ada perubahan. Terutama di dalam bagaimana menerjemahkan cara bermain dengan sistem bermain yang STY punya sekarang ini ya dilakukan oleh mereka di lapangan. Terlepas dari apapun, saya harus katakan timnas di dalam 2 event yang saya lihat kemarin itu bermain dengan bagus dan menurut saya sukses menjalankan perannya. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video dari Coach RD alias Rahmat Darmawan yang berhasil memberikan pencerahan buat Bung Toel dan Bung Anjas Asmara ya soal pengertiannya atau pendapatnya tentang STY. Coach RD terang-terangan menjelaskan bahwa jangankan STY, Mourinho sekalipun kalau didatangkan waktu itu tidak akan bisa memoles dan menyulap timnas Indonesia seperti sekarang ini. Oke, dan tidak perlu lama-lama, langsung aja kita saksikan evaluasi atau pendapat dari Coach Rahmat Darmawan tentang timnas dan juga Sintayong selama memegang timnas. Coach melihat timnas U23 sekarang seperti apa sih di bawah Coach STY? Ya, yang pasti berbeda sekali ya apa yang diperlihatkan tim sekarang dengan tim yang sebelumnya ya karena memang dari materi pemain berbeda, terus cara bermain yang berbeda, kemudian sistem bermain yang sedikit berbeda ya. Dan kali ini kembali kita sama-sama tahu STY masuk ke Indonesia diawali dengan mencoba untuk membangun tim nasional dengan pemain-pemain yang ada dalam 2 tahun pertama. Dan dia mengevaluasi pencapaian yang mereka STY buat ketika itu. Dengan jujur kita semua pasti mengatakan tidak puas di tahun 2 tahun. Nah dari situ kemudian dia memutar otak apa yang akan dilakukan untuk tim nasional ini bisa bersaing. Ya, salah satu cara yang paling tepat apa sih? Ya kalau di klub profesional ya beli pemain bagus. Caranya kita punya duit, kita beli pemain bagus. Nah kalau di tim nasional kan nggak mungkin beli pemain. Oke, mendatangkan pemain yang bagus. Terus siapa pemain yang bagus? Oke, akhirnya proses naturalisasi dilakukan. Dan itu terjadi. Akhirnya beberapa pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bagus hadir bersama tim nasional kita. Lalu yang terjadi apa? Perubahan yang signifikan. Ya, sejauh ini ada perubahan. Ya, terutama di dalam bagaimana menerjemahkan cara bermain dengan sistem bermain yang STY punya sekarang ini ya dilakukan oleh mereka di lapangan. Kolaborasi antara lokal
saya nggak akan berani ngomong lokal lagi. Kolaborasi antara pemain-pemain jebolan Liga Indonesia Iya. dengan dari beberapa pemain yang dari kompetisi di luar itu mencoba dikombinasikan dan menghadirkan satu permainan yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena jujur pemain-pemain yang main di Liga Indonesia punya semangat ingin membuktikan juga. Iya. Yang saya lihat. Nah, sementara pemain yang baru datang bergabung dengan Indonesia itu pasti juga punya semangat ini membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih saya. Jadi dua momentum ini yang sekarang jadi satu sehingga jujur membuat tim nasional sekarang lebih terlihat ada satu energi yang berbeda yang diperlihatkan. Nah, terlepas dari apapun saya harus katakan timnas di dalam dua event yang saya lihat kemarin itu bermain dengan bagus. Dan menurut saya sukses menjalankan perannya. Saya rasa itu. Oke, Coach, fenomena itu kan memang bukan hanya di level senior sekarang. Mungkin Coach Indra Safri juga ingin mencoba itu. Nova juga ingin mencoba itu untuk mendatangkan pemain diaspora kita. Coach sendiri melihatnya, karena banyak juga pemain-pemain, ada juga anggapan ini bisa mematikan pembinaan pemain lokal nih. Tapi kan ada juga yang punya mindset, harusnya pemain lokal justru makin termotivasi gitu loh, untuk bisa bersaing. Coach melihatnya gimana? Ya, buat saya dua situasi yang memang harus sama-sama kita perhatikan. Ya, masing-masing punya argumen yang kuat. Yang tadi sudah sampaikan, 2 tahun STY sudah mencoba dengan apa yang dia lakukan itu memang dengan segala keterbatasannya dia boleh dibilang nggak berhasil. Bahkan ketika STY sebelum datang ke Indonesia ada di dalam satu forum diskusi di WhatsApp grup, itu saya pernah sampaikan, jangankan STY yang datang. Saya masih ingat bahasa itu. Mourinho saja yang datang dengan kondisi seperti sekarang tidak akan bisa mengupgrade level kita ada di satu pencapaian yang tiba-tiba bisa kita rasakan atau membuat masyarakat atau bangsa Indonesia bangga dengan tim nasional. Karena kenapa? Karena jujur saya sudah merasakan sebagai pelatih nasional, saya sudah pernah juga mengetahui bagaimana proses perjalanan seseorang menjadi pemain nasional dan seperti apa kemampuannya. Nah, sehingga STY mencoba dan ternyata tidak berhasil dan kemudian ide itu yang keluar dari pikirannya untuk mengupgrade kemampuan dan level timnas ini naik dengan cara apa? Itu tadi mendatangkan. Nah, soal kemudian hadir statement-statement yang lain buat saya ini hal yang nggak perlu lagi kita ributkan. Ya, biar berjalan sesuai dengan apanya. Tapi saya harus juga mengatakan naturalisasi tentu harus menjadi sebuah stimulan, tapi juga tidak kita lepaskan begitu saja. Harus mengharuskan semua posisi yang ada di tim nasional ini diisi oleh pemain naturalisasi. Kita harus percaya dengan kompetisi yang kita buat sendiri. Karena untuk apa kompetisi dibuat kalau kita nggak yakin? Nah, buktinya bisa kok. Kemarin bagaimana kita melihat Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, Rizky Ridho dan Marcelino, walaupun dia kemarin tampil dari Belgia, tapi Marcelino itu sudah pemain yang menonjol ketika dia main dengan Persebaya. Jadi menurut saya nggak ada bedanya. Dia memang punya kualitas semenjak dia ada di Persebaya dengan Coach Aji. Nah, artinya kenapa? Artinya sebetulnya kompetisi kita juga mampu kok menciptakan pemain-pemain seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita bantu dengan menambah supaya lebih berkualitas. Nah, kalau selama ini dikeluhkan oleh banyak orang tentang banyak perangkat pertandingan yang kurang fair. Nah, sekarang hadir VAR. Oke, mungkin klub-klub harus segera menaikkan kualitas klubnya dengan membuat level pemain di EPA itu dengan lebih baik, dengan memfasilitasi mereka dengan lebih baik. Walaupun belum semua klub, tapi saya senang melihat Bali sudah membuat camp training, Borneo sudah membuat camp training, Madura sudah membuat camp training, Persija sudah. Nah, ini tinggal klub yang lain. Bayangkan kalau semua klub Indonesia punya camp training, kemudian mereka rutin melakukan aktivitas di akademinya masing-masing. Dengan pelatih yang punya kualitas juga, tentu kita tinggal akan menunggu hasilnya saja. Karena proses panjang yang dilakukan oleh pemain yang sekarang ada di tim nasional, ini jangan tutup mata, itu juga hasil kerja juga dari pelatih-pelatih yang ketika dia ikut, mungkin PSSI waktu itu belum punya EPA, mereka ada loh liga yang diinisiasi oleh beberapa media yang menghadirkan pemain-pemain itu yang sekarang menjadi cikal bakal tim nasional Indonesia. Jadi kita juga tidak boleh menutup mata dengan jasa mereka. Tapi sekali lagi sekarang
sudahlah, nggak usah kita ributkan hal-hal yang nggak penting. Tapi proses naturalisasi harus juga tidak dilepas secara bebas, Iya. harus ada batasan-batasannya untuk juga memberikan ruang kepada pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ini untuk mereka bisa menjaga eksistensinya. Karena ini bagian hal yang penting juga, dan saya yakin PSSI sekarang ini menurut saya banyak sekali membuat sebuah terobosan-terobosan yang memotivasi kita semua loh, Ya. bukan cuma pemain, pelatih untuk bisa lebih baik lagi, dan itu sudah saya rasakan sendiri. Yap, itu tadi ulasan dari Coach RD alias Rahmat Darmawan soal timnas Indonesia yang mengalami kemajuan pesat di tangan Coach Sintayong. Oke, dan Coach RD juga menjelaskan bahwa tidak mudah ya membangun timnas, apalagi pemainnya ya seperti kita tahu ada pemain dari Liga 1, ada pemain diaspora, dan menyatukan itu memang tidak mudah dan bukan sekedar sulap atau instan. Itu harus dari nol, dari segala segi itu diperhatikan. Dan Coach Rahmat Darmawan menjelaskan karena beliau pernah memegang dan pernah berada di situ ya, jadi tahu betul lah kondisinya seperti apa. Dan Coach RD memang mengakui itu adalah kejeniusan Sintayong berpikir bagaimana caranya ini menaikkan hype-nya timnas, menaikkan kualitas timnas dengan cepat. Jalan satu-satunya ya kalau istilahnya ini bukan timnas, ya mungkin membeli pemain yang bagus. Karena ini timnas, Coach RD menjelaskan ya harus mendatangkan pemain yang bagus dengan cara naturalisasi atau diaspora, dan itu sangat tepat. Dan Coach Rahmat Darmawan di situ menjelaskan bahwa naturalisasi itu bukan untuk selamanya, tapi ini untuk menaikkan level tim nasional kita dan juga buat kompetisi antar pemain supaya lebih berkualitas. Apabila ingin masuk timnas ya memang harus pemain yang berkualitas. Bagaimana caranya kita menjadi pemain yang berkualitas? Ya tentunya harus berlatih secara keras dan juga memang harus berani bersaing dengan pemain-pemain diaspora yang ada di timnas sekarang. Oke, sekian saja reaction video dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis dan pasti akan mendapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.